Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Kanifah. Ya, Rahimakaina Kalkani. Kami dari kelompok 7 kelas 4C Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini kami akan menyampaikan hasil praktikum kami mengenai permasalahan konservasi tanah dan air yang ada di daerah masing-masing. Masalah di lingkungan saya yang saya temukan yaitu mana sawah sekitar saya yang sungguh luas mulai terbabat habis dikarenakan pembangunan perumahan serta beberapa bangunan yang akan dibangun. Maka dari itu lingkungan sekitar ini mulai mengalami kekeringan hampir sebagian besar dan terkadang mudah banjir, kadang juga air sungguh masuk ke lahan kita tuh sungguh telat, terlambat. Maka kita sebagai warga sekitar melakukan beberapa upaya, yaitu semacam mulai menanam tanaman di sekitar lahan yang kosong gitu, agar si lahan tersebut tidak terlalu kosong sehingga tanaman yang ditanam itu akan membawa air atau menyerap air dari tanah sehingga tanah tersebut tidak terlalu kering. Langkah baiknya kita juga ikut menghadang bagaimana agar si lahan tersebut tidak ditambah lagi untuk membangun perumahan atau gedung-gedung. Contohnya di sebelah saya ini ada yang sudah jadi. Sebelah sana tuh ada sawah yang sudah hampir sebagian terpakai, tapi tidak dibangun lagi gitu. Hampir, cuman tidak semuanya saja gitu. Paling dari upaya kita tuh hanya tidak bisa melakukan dengan terlalu tegas itu, dikarenakan pemerintah pun atau apapun uang terkadang lebih kuat gitu. Maka dari itu kita harus dari keinginan diri sendiri untuk mampu melestarikan lingkungan. Ya, selanjutnya masalah yang kedua yaitu ada masalah erosi tanah. Nah, dari yang tadi saya katakan masalah sebelumnya, pembangunan rumah ataupun gedung. Nah, masalah kedua itu menyebabkan erosi tanah yang berada di perbukitan, di atas atau pegunungan. Akibatnya bisa menyebabkan longsor, bisa menyebabkan banjir yang melantakan bagian bawah. Nah, maka dari itu dari sekian banyak orang, hanya tidak banyak orang yang berkeinginan untuk melestarikan alam. Contohnya seperti minimal kita menanam tanaman lah agar kita tidak terkena dampak dari bencana tersebut, dari orang-orang yang melakukan kelalaian pembangunan yang seenaknya, pembabatan lahan gitu, yang mestinya lahan hijau sekarang sudah menjadi rumah-rumah berpenghuni, entah itu untuk tempat tinggal ataupun buat acara perusahaan lah yang seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu melestarikan alam dan menjaga bumi kita sebaik mungkin. Salah satu permasalahan yang ada di daerah saya yaitu di Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang adalah banyaknya lahan pertanian yang terganggu akibat adanya banjir. Banyak sekali petani-petani yang gagal panen di daerah saya. Berikut adalah video banjir yang terjadi di daerah saya.
Nah, banjir ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah pembangunan dari benteng di dekat daerah aliran sungai. Dan faktor yang kedua yaitu sempit dan dangkalnya aliran sungai, sehingga ketika musim hujan tiba, air akan meluap keluar aliran sungai. Dan yang terakhir, adanya alih fungsi lahan dari lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan pemukiman. Banjir yang terjadi ini tidak hanya berdampak pada lahan pertanian saja, namun berdampak pada rumah-rumah warga. Selain dari banjir, salah satu permasalahan yang ada di daerah saya yaitu longsor. Berikut adalah video mengenai longsor yang terjadi di daerah saya. Pada bulan Januari tahun 2021, di daerah saya terjadi longsor yang cukup besar dan bahkan merenggut banyak sekali korban jiwa. Terjadinya longsor ini disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman. Alih fungsi lahan ini menyebabkan tidak ada lagi serapan air saat terjadi hujan yang cukup besar, sehingga air yang harusnya terserap oleh tanaman-tanaman menjadi tidak ada, yang pada akhirnya air tersebut akan menuju ke bawah tanpa adanya serapan dan terjadilah erosi atau longsor. Solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan konservasi tanah dan air melalui metode vegetatif, di mana metode ini memanfaatkan tanaman atau sisa-sisa tanaman sebagai pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan lenggas tanah, dan memperbaiki sifat-sifat tanah baik itu fisik, kimia maupun biologi. Nah, teknik menggunakan metode vegetatif ini dapat dilakukan dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon atau reboisasi. Nah, solusi selanjutnya yang dapat dilakukan melalui metode mekanik, di mana kita dapat melakukan perluasan pada daerah aliran sungai dan melakukan pendalaman aliran sungai. Hal ini bertujuan agar ketika musim hujan tiba, ketika volume air tinggi, air tidak akan keluar dari aliran sungai gitu, jadi tetap di dalam aliran sungai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.